Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah yang dia rasakan saat menyakitimu ya. Ini mungkin yang nyimak adalah jiwa-jiwa yang pernah merasakan tersakiti karena seseorang ya. Semoga aku doakan buat kalian supaya cepat healingnya, cepat heal, supaya proses healingnya tuh dimudahkan, diringankan, diberkati, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya. Serius loh, itu aku doanya ya. Oke, ini genre reading. Bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Yang dia rasakan saat menyakitimu. Menurut dia, kamu tuh orangnya sabar banget. Ketika dia menyakiti itu, mungkin kamu gak terlalu banyak perlawanan, gak terlalu banyak kata-kata yang seolah-olah kamu melawan dia gitu ya. Aku lihatnya kamu sabar, tapi dia merasakan kayak dua kubu yang berbeda. Yang satunya tuh energinya kalem, yang satu lagi energinya tuh memanas gitu ya, kayak emosi mungkin ya. Menyakitimu, yang menyakiti aku ngerasanya seseorang yang memang dia tuh kayak keras orangnya, keras atau ngerasa ya dia seseorang yang punya power di sini. Jadi terserah dia mau ngapain, terserah dia mau ngapainin kamu, lakuin apa gitu. Dan tapi dia merasakan pas dia menyakiti kamu itu, setelah itu mungkin kali ya, setelah itu dia sempat sadar, oh dia udah bikin kamu sedih, terluka, sakit hati, dan dia berpikir untuk menjaga jarak sama kamu ya, membatasi diri dari kamu. Tapi pada saat dia menyakiti kamu itu, ini energinya agak mix banget ya, mix feeling antara dia cuek, dia nggak mau peduli, tapi di sisi lain dia kayak ada rasa kasihan juga sama kamu. Dia langsung ini apa, mikirnya, aduh kamu pasti mikirin banget nih, kepikiran, kamu pasti rapuh gitu ya, sedih banget. Di saat dia menyakiti kamu itu, dia tuh kan membatasi diri dari kamu, terus dia tuh kayak ingin mulai lembaran hidup yang baru, mungkin tanpa kamu. Ibaratnya dia pengen sebuah new life atau new relationship atau sebuah lembaran hidup yang baru, ingin memulai. Dia berusaha buat menenangkan diri sebenarnya, dan dia berusaha buat melangkah ke depannya lagi untuk hidupnya dia. Ada dari mereka juga yang sikapnya dingin aku lihat, tapi dia berusaha buat tenang, walaupun sebenarnya tidak baik-baik saja ya. Nah, pas dia menyakiti kamu itu, dia mencoba buat sabar. Terus kayak langsung berpikir ingin menjauh dari kamu. Tapi ada juga pas ketika momen menyakiti itu, kamu sama dia sama-sama kayak langsung menjauh gitu ya. Tapi yang femininnya masih ngerasa terikat, yang maskulinnya langsung bener-bener kayak menjaga jarak, menjauh. Tapi femininnya menjauh juga, tapi masih merasa maju mundur nih gitu ya, masih merasa ada ikatan di sini. Lebih susahnya ini yang melepaskan atau menjauh itu sebenarnya yang si feminin. Ada yang menjauh sama-sama emosi, kesel. Momen menyakiti itu aku nggak tahu kalian disakitinnya tuh momennya gimana, entah lewat kata-kata, entah lewat perlakuan, entah dibohongi atau diapain, aku nggak tahu, pasti kan macam-macam ya. Ada yang mungkin di ghosting atau ditinggalin atau apa gitu ya, pasti kalian macam-macam. Nah, yang maskulinnya ini kan menjauh, tapi dia merasa kayak kehilangan beberapa hal. Apa ya? Misal,
Dia kehilangan seseorang seperti kamu yang selama ini perhatian sama dia, yang sayang sama dia. Mungkin dia berpikir juga kalau kehilangan kamu akan dapat yang perhatian lagi nggak ya kayak kamu. Ada beberapa hal yang dia pikirin juga sebenarnya. Dan di sini dia tuh merasakan ini kayak seseorang yang sedang mereview hubungannya. Dia kan menyakiti kamu, tapi dia berpikir juga, hubungan aku sama kamu juga sebenarnya nggak banyak berubah. Kalaupun selesai atau udahan juga kayaknya nggak berpengaruh banyak buat dia gitu. Jadi ibaratnya anggaplah hubungan ini nggak benar-benar menguntungkan buat dia dari sisi dia. Jadi buat apa juga dipertahankan, buat apa juga sedih. Walaupun sebuah hubungan itu kita nggak bisa ya lihat dari sisi untung atau enggaknya gitu. Emangnya berbisnis gitu ya, ada untung ada rugi. Tapi seseorang pasti ya secara logika pasti memikirkan itu. Ibaratnya hubungan ini berpengaruh nggak buat dia? Besar nggak pengaruhnya kalau dia lepaskan ini? Pasti kayak gitu ya, realistis itu namanya sebenarnya. Dia berusaha mengabaikan kamu, aku lihatnya. Dia sadar banyak hambatan di hubungan ini, tapi dia kayak cuek aja. Dia berusaha nggak peduli atau mengabaikan. Mungkin juga dia berusaha mengumpulkan apa ya, ibaratnya tuh kenangan-kenangan. Ini kenangan-kenangan yang udah dilewatin sama kamu, mau diapain nih? Mau dilupain aja atau di keep aja di memorinya, atau dia langsung fokus ke dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang dia belum tahu nih setelah ini mau ngapain sebenarnya. Kenangan itu tuh sebenarnya kayak ini, ada beberapa yang pengen dia selesaikan, dia nggak mau pikirin, tapi ada beberapa yang dia masih keinget, dibuka-buka tuh kenangannya ya, semacam flashback ya. Tapi aku lihat ini kan ada seseorang yang kayak masih galau, bimbang ya kan, kayak maju mundur, perasaannya juga nggak stabil, kayak masih berubah-ubah. Nah, aku lihat di sini dia tuh mungkin masih menunggu kamu. Mungkin menunggunya gini, kamu bakal lakuin apa nih untuk hubungan ini? Actionnya apa nih kamu untuk hubungan ini? Ada dari mereka yang masih menunggu, walaupun dia tahu hubungan kalian tuh sudah dingin atau sikap masing-masing juga udah dingin. Ada sebenarnya dari mereka tuh yang kayak masih mau ngobrol, masih mau komunikasi sama kamu, tapi mereka lebih memilih buat diam aja, takut salah ngomong atau memperkeruh keadaan. Dia berpikir hubungannya sama kamu itu udah berakhir. Ini kan dia menyakiti kamu, dia berpikir gini, pasti kamu udah murka sama dia, udah muak banget, udah benci mungkin. Jadi dia berpikir ya mungkin kamu ingin mengakhiri lah hubungan ini, atau mungkin kamu berpikir hubungan ini juga udah berakhir ya. Ketika dia menyakiti kamu, sebenarnya mungkin bukan kamu aja yang merasa sakit hati, tapi dia juga energinya ini lagi nggak baik, overthinking, kepikiran, stres, ada yang hampir depresi juga, ada yang langsung menutup diri, nggak mau ketemu siapapun, nggak mau jumpa siapa-siapa, terus kayak nggak mau membuka diri, mungkin main sosmed juga enggak, ketemu face to face sama orang juga kayaknya mengurangi ya. Kan energi-energi yang kacau balau ya. Tapi ada dari mereka sambil kepoin kamu tipis-tipis, mereka tuh sebenarnya kangen perhatian kamu juga. Mungkin kamu salah satu orang yang benar-benar care sama dia di antara orang-orang yang nggak terlalu peduli mungkin sama dia. Dia bisa ngerasain itu, kalau kamu tuh perhatian sama dia. Itu juga yang bikin dia kangen, perhatian kamu, perhatian kecil gitu ya, atau perhatian besar. Dia kangen sih sebenarnya. Kangen sama kamu atau kangen sama perhatiannya? Dua-duanya sih, tapi lebih besar kangennya sama perhatian kamu. Ibaratnya dia tuh kehilangan sosok yang perhatian ke dia, kehilangan perhatian itu dari seseorang ya. Yang dia rasakan saat menyakiti kamu, dia merasa kamu udah berbeda sama dia.
udah beda visi misi, jalannya udah beda, udah nggak sejalan, udah nggak searah. Mungkin kamu berpikir apa tentang dia, tentang hubungan kalian, dan dia pun berpikirnya juga apa. Bener-bener udah beda lah pokoknya. Dari perbedaan itu kalian tuh sama-sama langsung membatasi diri kayaknya. Udahlah, mungkin hubungan ini nggak worth it. Udahlah, mungkin hubungan ini nggak usah dipertahankan ya, membingungkan, bikin pusing gitu ya. Ketika dia menyakiti, dia langsung ragu sama hubungan kalian. Apalagi kalau dia langsung ngerasa kamu sama dia tuh udah beda. Ada pandangan-pandangan dan pola pikir juga yang berbeda. Komunikasi gimana? Sebenarnya mau komunikasi, tapi dia ngerasa udah menyakiti kamu gitu loh. Dan dia berpikir kayaknya kamu nggak mau dia ngobrol sama dia. Dia pun mau komunikasi, tapi dia juga berpikir dia udah menyakiti kamu. Apa iya kamu masih mau ngomong sama dia, masih mau ngobrol? Dan dia pun ngerasa kamu tuh mungkin ya udah berpikir aneh-aneh tentang dia, udah benci banget, udah kesel, udah ngejudge dia macam-macam pasti. Mikirin kamu iya kepikiran, malah mikirinnya tuh bener-bener kepikirannya, fokusnya di kamu terus. Karena dia ada rasa takut, nggak enak, malu udah nyakitin kamu. Dia sempet sih kayak kayak menyendiri, capek, lelah, terus kayak cari-cari pencerahan juga. Mungkin sempat ngobrol sama teman-temannya atau minta insight. Ada keinginan dia ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Kalau misalnya kalian putus, bukan berarti memperbaikinya itu ingin balikan, bukan, belum tentu. Lebih ke memperbaiki luka-luka yang udah dia lakukan ke kamu gitu. Dia tahu kamu terluka, sakit hati, dia berusaha untuk kayak minta maaf, atau berusaha untuk menebus kesalahannya, atau berusaha untuk menyembuhkan luka-luka yang dia lakukan ke kamu. Ya apapun caranya, misalnya dia mau mulai komunikasi, reach out kamu, ngechat, atau ya menitipkan salam gitu ya, mungkin ke teman kamu atau apa. Pokoknya keinginan dia itu ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Tapi dia bingung, dia gengsi. Apalagi kalau dia egonya tinggi, dia langsung berpikir, kamu masih mau emangnya ngerespon dia? Gitu ya, emang kamu masih mau ngobrol sama dia? Mungkin kamu udah jijik banget gitu. Dia mikirnya gitu. Ini kan kayak energi seseorang yang insecure juga ya, takut, malu. Kok bisa gitu loh ngelakuin itu ke kamu, nyakitin kamu, mengabaikan kamu. Di sini ketika dia menyakiti, dia juga mulai introspeksi. Kayaknya aku juga salah deh gitu. Berusaha menenangkan diri, berusaha ingin baik-baikin kamu. Ada seseorang yang sebenarnya nggak rela kalau hubungannya sama kamu tuh lepas gitu aja, nggak komunikasi gitu aja. Ibaratnya kalaupun udah selesai, udah nggak ada hubungan lagi, seenggaknya ya kalian jangan sampai ada konflik lah gitu. Kayak ini, seseorang yang nggak rela aja gitu kalau hubungannya sama kamu langsung lost contact gitu aja. Dan dia pun berharap kamu masih baik sama dia. Gimana ya? Udah menyakiti, masih berharap dibaikin gitu ya. Agak ini ya, agak ngeselin ya dianya ya. Kayak gak sadar, udah nyakitin tapi masih berharap dibaikin sama orang. Itu gimana ceritanya? Ya. Ada kan, tuh kan kartunya. Dia itu kayak stalking kamu, masih suka stalking, masih suka kepoin kamu. Masih ada yang ngerasa kamu itu punya konflik sama dia, terus fokusnya masih ke kamu, dan dia masih pengen tahu kamu kabarnya gimana.
apakah baik-baik aja, takutnya kenapa-napa, karena dia kan merasa sudah melakukan sebuah kesalahan ke kamu. Ibaratnya dia kayak bertanggung jawab gitu ya ke kamu. Karena dia kepoin kamu, ada sesuatu sebenarnya yang pengen dia lakuin ke kamu. Tapi sayangnya dia ini nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak komunikasi ke kamu. Dia cuma bisa memastikan keadaan kamu dari jauh, kayak dia kepoin kamu atau stalking kamu. Ketika dia menyakiti, dia sebenarnya mungkin ya lagi banyak masalah juga dengan orang lain atau masalah-masalah pekerjaan. Jadi sebenarnya keadaan dia juga nggak stabil. Selain dia ada masalah sama kamu, mungkin dia ada masalah dengan orang lain, masalah pekerjaan atau apalah di luar sana. Sebenarnya dia itu capek banget, capek, lelah, emosi iya, capek, pikiran iya, mental iya, fisik juga iya. Makanya dia itu kayak memilih untuk menenangkan diri, memilih untuk banyak istirahat, nggak mau pusing, nggak mau ngurusin, dan nggak peduli aja gitu sama orang-orang sekitarnya. Karena sebenarnya dia juga nggak baik-baik aja gitu. Di saat dia menyakiti, ini kan dia kayak ada keinginan ya buat pergi atau menjauh dari kamu. Di saat dia menyakiti, kamu juga kayaknya nggak banyak bicara ya ke dia ya. Kayak kalian sama-sama saling diam-diaman mungkin. Langsung no contact at all atau langsung diam-diaman. Ada seseorang yang udah yakin sama keputusannya. Oke, misalnya dia ambil keputusan apa? Oke, aku udah yakin keputusan aku ini. Ada yang kayak gitu. Entah keputusannya apa ya, karena pasti beda-beda di antara mereka. Dan dia udah gak mau tuh ungkit-ungkit masalah sama kamu yang udah berlalu. Dia lebih fokus ke masa depan, ke dirinya, dan kalau dibilang kenapa nggak mau bahas lagi yang udah berlalu, ya dia berharap mungkin kamu maafin dia, atau dia berharap yang gak usah dibahas lagi gitu loh, kesalahan-kesalahannya dia. Ketika dia menyakiti, gak banyak yang mau dia lakuin ke kamu. Dia lebih kayak mantau aja gitu. Dia lebih banyak diam karena dia gak mau makin menyakiti lagi. Dan kelihatan juga dia malas ngelakuin apa-apa. Jadi ibaratnya kalau kamu sakit hati ya udah, ya mau gimana, kayak semua udah terlanjur, nasi udah jadi bubur gitu istilahnya. Tapi kan nggak boleh kayak gitu ya, mesti do something lah buat seseorang tuh. Tuh kan baru keluar kartunya, dia nggak mau ngelakuin sesuatu, ibaratnya dia udah nggak mau effort lagi gitu loh, udah nggak mau capek-capek, udah nggak mau mikir-mikir yang ribet-ribet, repot-repot. Paling yang dia bisa lakukan atau dia kepikiran hanya ini menjaga komunikasi, maintain komunikasi kalian walaupun udah nggak ada hubungan. Maunya tuh jangan saling blok-blokan atau saling marah-marahan gitu ya. Ketika dia menyakiti kamu, dia tuh kayak langsung ini ya, menutup akses atau menutup diri. Ada juga mungkin dari mereka yang ngeblok kamu atau mengurangi, menghindari gitu ya, menghindari komunikasi sama kamu. Dia langsung kayak ngeblok akses. Ngeblok akses tuh bukan berarti dia ngeblok nomor kamu atau ngeblok sosial media kamu, belum tentu itu. Maksudnya ngeblok tuh dia kayak menutup dirinya gitu loh dari kamu. Supaya kamu supaya kamu tuh nggak bisa deketin dia istilahnya. Iya, kayak ngeblok lah ya. Ngeblok bukan yang bener-bener ngeblok sosial media, bukan ya, tapi bener-bener maksudnya ngeblok di sini adalah kayak dia kasih batasan gitu lah ya, set boundaries ya. Nah, yang dia rasakan ketika menyakiti kamu, ada seseorang yang sebenarnya kan gak baik-baik aja ya. Jadi dia kayak
apa sih istilahnya, dia stres. Mungkin kan aku bilang ada yang hampir depresi, dia stres. Nah, dari mereka yang stres ini, mereka berpikir cara terbaik untuk menghilangkan stres adalah liburan. Ada beberapa dari mereka yang liburan, ya, menikmati liburan mungkin ya. Mungkin itu juga cara dia healing, menyembuhkan luka-luka juga. Mungkin bukan kamu aja yang terluka, mungkin juga dia merasakan terluka. Aku lihat ada yang liburan, traveling, mungkin healing atau apa ya, atau butuh refreshing aja. Sebenarnya salah satu dari kalian atau dua-duanya sebenarnya nggak mau berpisah, walaupun harus ada separation di sini, walaupun ada perpisahan. Dia berpikir inilah waktunya kayaknya untuk kalian menjauh, kalian menjaga jarak. Ini waktu yang tepat mungkin untuk kalian berpisah. Sebenarnya dia sakit juga sih. Kamu sakit hati, dia juga sakit hati. Mungkin dia sedih sama keadaannya tuh seperti itu. Misalnya harus meninggalkan kamu, atau harus berpisah, atau harus menjauh. Tapi kan dia berpikir dia harus ambil keputusan. Apalagi kalau dia maskulin, dia harus menjadi seseorang yang tegas mengambil keputusan. Gak bisa yang menye-menye gitu-gitu aja ya kan, ntar kamu berharap atau apa dan makin sakit lagi. Dia juga mungkin menghindari itu. Ketika dia menyakiti kamu, kan dia menjaga jarak nih sama kamu. Dia berharap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari dia, bisa tulus menyayangi kamu seperti kamu tulus gitu ya menyayangi dia. Dia juga berharap kamu bisa membuka hati kamu buat seseorang yang baru, buat orang lain. Ketika dia menyakiti kamu, mungkin ya kalian sama-sama menganggap hubungan ini tuh udah selesai gitu ya. Kalau dia maskulin, apalagi kalau dia seseorang yang gak bisa jomblo, gak bisa single, dia tuh pasti ada keinginan buat new relationship sama seseorang. Nah, pada saat itu dia energinya tuh yaitu open heart, dia membuka hati gitu loh buat orang lain, buat seseorang, buat siapapun lah gitu intinya ya. Dia membuka hati buat seseorang. Dia berharap kamu membuka diri buat orang lain, membuka hati, membuka cinta yang baru gitu ya. Tapi kalau setelah kalian putus, pisah, konflik atau ada masalah, tapi dia masih cari-cari kamu, itu kemungkinan dia pengen kamu kasih kesempatan dia buat deket lagi sama kamu. Karena ada seseorang yang sebenarnya masih mau deket. Kalau kamu ngerasa dia cari-cari kamu terus, minta maaf atau ingin memperbaiki gitu ya, ingin balikan, ya berarti dia ingin kamu kasih kesempatan buat dia. Tapi kalau energinya makin lama makin menjauh dari kamu, cuek, mengabaikan, no contact, ya berarti dia ya mungkin lagi open new relationship sama seseorang gitu ya. Lagi dekat bisa, lagi tebar pesona bisa, lagi flirting atau PDKT juga bisa. Ya ada yang berharap kamu sama dia semoga sama-sama bahagia gitu lah, walaupun ya nggak bersama atau nggak bersatu. Oh my god, di sini aku baru lihat nih ada new love ya kan. Dari tadi udah bilang new relationship, open, membuka hati atau untuk orang yang baru. Aku tuh belum lihat ini. Walaupun aku udah buka kartu ini, tapi aku kan ada bahas new love atau new relationship. Tadi tuh aku masih di sini, tiba-tiba ada di sini new love. Ya, ketika dia menyakiti kamu, kalau dia seseorang maskulin yang realistis, ya udah dia akan close and dia mikirnya udah berakhir dan dia pasti pengen new love di sini. Ya karena kan realistis, ibaratnya ya buat apa lagi gitu loh dipertahankan, buat apa lagi kalau memang udah nggak bisa, buat apa dipaksakan, ya kan? Oke. Di sini mungkin ada beberapa hal yang mau dia katakan ke kamu. Ketika dia menyakiti kamu, yang dia rasakan, dia masih mencintai kamu.
dia masih ada feeling kan. Bukan berarti dia meninggalkan, pergi menjauh, menyakiti, tapi perasaannya tuh kayak benar-benar langsung hilang. Enggak juga, atau nggak mungkin ya. Nah, di sini dia mau bilang kalau dia I love you, dia cinta sama kamu. You are the best thing in my life. Kamu ya mungkin salah satu hal terbaik di dalam hidupnya. We need to let each other go. Ini sedih sih. Ketika dia menyakiti, dia merasa kita ya udah harus sama-sama saling mengikhlaskan gitu ya. Dia mengikhlaskan kamu pergi dan kamu juga mengikhlaskan dia pergi. Itu perlu menurut dia. I want to tell you how I feel. Dia tuh pengen kamu tuh tahu apa yang dia rasain. Dia tuh pengen kayak bilang apa aja yang dia rasain, perasaannya gimana gitu loh. Perasaan ketika membiarkan kamu pergi, ya kan? Feeling ketika kamu pergi, kamu meninggalkan dia, kamu udah gak peduli sama dia gitu ya. Dan ketika dia menyakiti kan dia ngerasa punya salah ya, atau bersalah tuh, terus dia kebayang terus nih sama kamu. Biasanya kan seseorang yang punya salah, punya dosa itu pasti kebayang terus, aduh apa ya, kayak ada perasaan gak tenang gitu ya. Nah dia tuh kayak dimanapun dia kayak keingetan kamu terus ya, keingetan terus. Tapi ada juga mungkin yang kayak nunggu kamu juga, kamu maafin dia atau enggak, kamu bakal cari dia lagi atau enggak, kamu bakalan menghilang atau gimana. Karena kan ini ada seseorang yang bilang walaupun kita selesai atau walaupun kita udah nggak berhubungan lagi, tapi ya ini orang ini tuh kayak berharap masih bisa komunikasi sama kamu gitu, walaupun nggak yang tiap hari ngobrol atau apa, seenggaknya nggak musuhan lah gitu ya, nggak ada konflik yang aneh-aneh gitu loh sama kamu. Oke, ini bakal aku bacain kode-kode poinnya aja ya. Yang dia rasakan ketika menyakiti kamu, masih merasa ada energi tarik-menarik. Walaupun berpisah, ada separation, fisiknya berjauhan, tapi ini masih merasa energinya gitu loh, kayak ketarik terus ke kamu. Kayak masih ada magnetnya, kamu narik dia atau dia ketarik ke kamu. Ya, dan dia pengen kamu tuh bahagia juga, kamu bener-bener apa ya ibaratnya, kamu happy lah sama hidup kamu, nggak merasa beban gitu loh sama hubungan kamu sama dia ini. Dia merasa keputusan yang dia ambil ini keputusan yang tepat untuk kamu sama dia. Nah, di sini ada nih, you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi mungkin ya, yang aku tangkap di sini adalah kamu tuh bisa loh untuk pergi ngejauh dari aku kapanpun, atau kamu kayak ya terserah kamu mau pergi dari aku atau enggak, kamu mau apa ya istilahnya, mau lupain aku sekarang atau enggak, kamu mau ngeblok aku atau enggak, mau pergi gitu aja atau enggak, itu terserah. Ibaratnya dia ngerasa kamu tuh punya kuasa, punya power untuk mau pergi dari aku sekarang atau kapan gitu ya. Tapi entah gimana, semakin dia ingin melupakan atau semakin dia ingin menjauh, itu malah semakin sulit, malah dia ngerasa makin pengen deket gitu loh sama kamu ya. Dia masih merasakan energi kamu tuh masih ada di sekitarnya dia. Dan tapi dia juga berpikir kalian tuh harus sama-sama kasih space gitu. Kamu kasih space dia juga kasih kamu space ya, kayak give each other space gitu ya, sama-sama ngasih space, sama-sama kasih ruang buat diri sendiri ya. Mungkin itu waktu yang tepat buat kalian kasih space ke diri masing-masing ya, supaya nggak saling terikat gitu loh maksudnya.
uh, seseorang ini sebenarnya masih berharap masih bisa deket atau ketemu, atau masih berharap bisa main lah sama kamu, entah kapan. Main tuh maksudnya tuh kayak bukan berarti balikan ya, main tuh ibaratnya kayak temenan aja, kayak sama teman gitu, bisa ketemu, ngobrol, meet up atau apa. Itu ya maksudnya main tuh kayak gitu. Ya siapa tahu next time kalian bisa have some fun together gitu loh, kayak sama-sama bisa ketemu, main, ngobrol atau apa. Even kalian tuh nggak balikan, even kalian tuh cuma temenan biasa aja gitu, dan dia berharap kamu tetap mengingat dia apapun keadaannya nanti ke depannya, apapun status hubungan kalian. Dan dia juga berharap kamu bisa cepat healing, bisa cepat menyembuhkan luka-lukanya, bisa happy. Dan dia juga berharap kamu bisa apa ya istilahnya, ya cobalah gitu loh untuk have some fun sama teman-teman kamu, supaya kamu lebih happy atau bisa gitu loh, bisa melupakan dia atau bisa move on atau cepat healing ya. Nah ketika dia menyakiti kamu, ya udah, ini seseorang ini udah anggap kayak kamu tuh masa lalunya. Oke, kamu masa lalu aku, kamu pernah hadir di hidup aku, dan sekarang aku pengen fokus ke depan lagi gitu ya. Kalau udah dianggap masa lalu kan sebenarnya tuh kayak seseorang yang udah benar-benar yakin gitu loh, mau pergi atau mau menjauh, mau meninggalkan ya. Dan dia berusaha untuk berdamai sama keadaan, apa yang terjadi sekarang ya. Dia berusaha menerima atau ikhlas, dan dia open new opportunity juga, kayak kesempatan untuk new relationship atau untuk new people datang ke dalam hidupnya gitu ya. Tuh kan, dia juga berharap kamu juga kayak gitu, bukan new opportunity buat new people, orang baru, new relationship ya. Kayak open buat new path, perjalanan baru kamu gitu loh ke depannya. Ya dia berharap juga kamu percaya kalau kamu tuh bisa happy, bisa mendapatkan mungkin yang lebih baik dari dia. Dan dia berpikir jalanin aja gitu, maksudnya nikmatin aja prosesnya, proses move on ya, proses healingnya gitu loh, jangan terlalu terburu-buru ya. Terus apa ya, tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia masih benar-benar cinta sama kamu dan dia ninggalin atau pergi dari kamu karena sebuah keadaan, mungkin orang ini juga mau bilang kalau semoga suatu saat kamu masih bisa menerima aku, atau semoga suatu saat kamu tuh masih menunggu aku. Ini kalau dia masih cinta sama kamu ya. Tapi aku nggak mau bikin kalian baper, tapi entah kenapa di sini tiba-tiba ada wait, nggak tahu apa yang dia pengen kamu tunggu gitu loh. Apa dia berharap kamu nungguin dia, apa dia berharap suatu saat nanti dia datang lagi atau apa, aku nggak tahu. Coba kalian deskripsiin masing-masing, tapi semoga kalian bisa bijak ya menerima semua apa yang aku sampaikan ini. Jangan kalau kalian berpikir mau move on ya udah move on, mau healing ya udah healing. Jangan karena readingan aku kali ini terus kalian kayak baper lagi atau ngerasa aduh Kak Dinda jadi baper lagi, aduh jadi galau kan kata Kak Dinda kayak gini. No, ini aku cuma berusaha menyampaikan aja apa yang aku baca di sini. Semoga bisa menjawab gitu loh kebimbangan kamu ya, yang bikin kalian masih bingung. Ya, aku sih berharapnya ya bermanfaat aja, bukan bikin kalian baper lagi atau gimana ya, ntar kepikiran lagi jadi susah move on atau lupa. Enggak gitu. Semoga kalian bisa bijak mengambil hal-hal positifnya. Ya semoga bermanfaat aja lah. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia, ada zodiak Cancer, Libra, Scorpio, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Leo, Virgo. Inisial hurufnya ada huruf S, N, W, M, I, E, B, Q, O, Z, V,
dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.